Saudara dipersilakan duduk, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menyiapkan hati kami, agar telinga rohani kami mampu mengerti, memahami akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Hari ini saya memberi tema siapa takut. Nah, apa yang Anda takuti sekarang ini tentang masa depan, tentang hidup Anda, sebetulnya itu bukan itu yang paling utama. Bukan. Ketakutan utama bukan di situ. Anda kurang makan, kurang uang, itu bukan yang utama. Tapi yang paling utama sebetulnya di sini ialah kalau Anda mulai berpikir, apa kata orang kalau pakaian saya seperti ini? Apa kata orang kalau saya punya rumah seperti ini? Apa kata orang kalau saya nggak punya rumah? Apa kata orang kalau saya nggak punya kendaraan? Apa kata orang? Jadi tiap-tiap hari sebenarnya kita itu selalu berupaya untuk menutupi diri kita dengan semuanya itu. Jadi yang namanya rumah itu untuk menutupi diri. Yang namanya titel, apakah itu sarjana, apakah itu master atau doktor, itu sebetulnya hanya untuk menutupi diri kita. Kita tutup itu semua supaya dilihat orang ini loh. Coba kalau Anda di rumah, kalau tiba-tiba datang tamu dan rumahnya berantakan, apa yang Anda lakukan? Cepat diurus sana sini, beresin, aduh nggak enak. Airnya dicek, aduh nggak enak kalau airnya nggak jalan. Lampu-lampu, semua diberesin. Sebenarnya apa? Kalau hanya kita sendiri di rumah, mau pakaian digantung sana sini, mau berantakan, nggak ada masalah. Hidup kita juga sama. Kita juga mau di dalam kamar, mau angkat kaki, taruh di meja, mau telanjang juga, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ialah ketakutan kalau ketahuan sama orang. Ketakutan kalau dilihat orang. Dan ketakutan kalau dinilai orang. Inilah ketakutan kita sebetulnya. Anak kita nggak sekolah. Nggak apa-apa, di kampung juga nggak sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau lingkungan kita kemudian menghargai orang yang sekolah, mati hidup anak ini harus sekolah. Sebab apa? Yang dinilai orang tuanya, apa kata saudara saya, anaknya nggak sekolah. Apa kata saudara saya kalau anaknya nggak kerja? Apa kata orang kalau anaknya seperti itu? Ini ketakutan kita, saudara sekalian. Jadi sebetulnya apa? Kita itu lebih takut pada manusia daripada takut kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara yang Alkitab mengatakan. Padahal di satu pihak Tuhan itu menjaga kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, karena kita ini adalah ciptaannya yang paling disayang oleh Tuhan, Dia ciptakan sendiri. Segala sesuatu yang kita bikin kue, ibu-ibu bikin kue, lalu kita kasih ke orang, coba nih rasain nih, enak loh. Kemudian orang yang kita tawarin nanya, berapa harganya Bu? Oh, makan aja dulu, itu pasti enak gitu. Ketika dia mulai, yummy, waduh masakan Ibu Sri enak. Biar nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting sudah dikasih jempol enak. Karena itu yang kita cari, itu yang kita cari.
Tapi biar orang itu bayar mahal, lalu cemberut mukanya, kok kue kayak begini, mahal-mahal tapi nggak enak. Apalagi kalau dia bilang, kayak mau muntah aku ini. Kira-kira hatinya bagaimana, Bu? Aduh, sakit hati dibilang begitu ya. Sakit hati dibilang begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah persoalan kita. Dan Allah menyatakan diri kepada kita dan meyakinkan kita. Kamu itu adalah kesayanganku. Kamu itu adalah ciptaanku. Tapi kan kita kemudian bilang, Tuhan, tapi kan saya banyak kekurangan. Saya ini ada banyak dosa. Loh, ya itu memang Tuhan tahu. Dia tahu bahwa kita ini adalah manusia lemah. Banyak kesalahan, banyak kelemahan itu yang ada di dalam kita. Itu pun Tuhan bilang, oke, kalau kamu memang merasakan itu semua, menjadi beban kamu. So, siapa manusia di dunia ini yang nggak mau mau disalahkan? Coba aja kayak kita ngomong, lalu orang kritik. Dua orang itu bercakap-cakap, mereka ini saling membenarkan diri gitu. Saling membenarkan diri. Saling menyalahkan. Orang lain salah, saya benar gitu. Jadi kalau ada orang menyalahkan kita, dia merasa dia diri benar gitu kan? Kan gitu. Dia tunjuk kita. Artinya apa? Dia mau mengangkat dirinya itu bahwa dia itu benar. Justru yang menganggap dirinya itu benar, justru itu yang salah gitu. Orang pasti semua salah. Orang semua itu pasti berdosa. Semuanya berdosa. Gak ada yang benar di hadapan Tuhan. Gak ada. Satu pun gak ada. Jadi kalau tiba-tiba dia kemudian nunjuk, nih, kamu salah loh. Disitulah justru kesalahan orang itu. Membenarkan diri. Dan itu Tuhan tidak mau. Hanya satu yang benar kok. Satu yang benar. Yang benar itu hanya Tuhan. Dialah yang pegang kuasa surga dan kuasa neraka. Seperti yang kita baca tadi, takut sama dia, bukan takut sama orang. Nah ini yang susah. Inilah pergumulan kita. Susah, nggak bisa. Habis kalau ketemu keluarga, kalau ketemu kumpulan arisan, nggak enak. Apa kata orang, kalau makanan yang disediakan nggak enak, biar minjem duit, asal kita bisa menjamu orang. Itu yang kita cari. Tapi kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, tidak ada yang lihat. Disinilah sebetulnya yang jadi iman kita. Iman kita itu adalah, takut gak kita itu sama Tuhan? Memang secara fisik kita tidak lihat dia. Tetapi jangan salah loh. Dalam kehidupan kita ini bukan cuma mata, telinga yang bisa melihat dan mendengar. Kita juga punya roh. Kita bisa merasakan. Kalau Anda tidak percaya, ketika Anda itu jatuh, tertekan, susah. Dan ketika Anda mau berteriak, waduh, saya nggak bisa tangani semuanya ini. Disitulah Anda berteriak kepada Tuhan. Dan dalam banyak hal, Tuhan menjawab kita. Tuhan menghibur kita. Dalam banyak hal, Dia hadir di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Tapi sebetulnya, Dia hadir setiap saat. Cuma kitanya yang nggak sadar akan kehadirannya. Apalagi kalau lagi dalam senang, banyak duit, dipuji-puji orang, kita tidak perlu Tuhan di situ. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya untuk kita hadir dalam ibadah seperti ini. Ibadah di mana, ya? Ibadah di mana bukan soal wahnya ibadah itu, bukan. Ibadah itu Anda diberi kesempatan yang pertama.
Anda diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang benar. Jadi ini paling penting. Anda datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Anda mendengarkan ada enggak pengampunan dari Tuhan. Makanya di dalam liturgi kita itu diberi kesempatan, mari kita mengaku dosa kita. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan sesudah itu ada hamba Tuhan yang menyampaikan inilah berita pengampunan itu. Dengan kata lain, setelah Anda terima berita pengampunan itu, Anda harus dengan iman yakin bahwa saat ini saya bersih di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada iblis yang berbisik, baru buat dosa juga kemarin. Sebelum berangkat ke gereja, kamu nipu juga. Tapi saudara-saudara sekalian, Allah kita itu Allah luar biasa loh. Anda detik ini buat dosa, dan detik berikutnya Anda sadar, dan kemudian Anda dengar kata-kata Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ini hanya ada di dalam berita Alkitab. Kalau di tempat lain, mungkin Anda dituduh sana, tuduh sini. Makanya orang itu diliputi oleh rasa bersalah yang tinggi. Rasa bersalah yang luar biasa. Orang kalau sudah punya rasa bersalah yang luar biasa, aduh itu, penyakitnya itu nyerang sana sini. Ini jadi berat. Penyakit datang silih berganti, yang tadinya cuma flu biasa akhirnya merembet menjadi penyakit yang lain. Bakteri itu bekerja tadinya dapat sebetulnya cuma dengan minum air jeruk, udah pergi. Tidur istirahat sebentar hilang. Tapi oleh karena Anda hidup di dalam tekanan rasa bersalah ini seperti Raja Daud, semuanya menjadi berat. Hidup ini terasa nggak guna. Ingin menghabisi hidup ini. Ingin bunuh diri saja. Tetapi kalau kita dengan iman menerima akan pengampunan dari Tuhan. Yakin. Tapi bagaimana saya yakin? Itulah sebabnya Yesus itu mati di atas kayu salib. Kalau Anda nggak bisa membayangkan kematian Yesus di atas kayu salib, makanya di sini saudara ada salib. Ini salib ini kayu biasa. Tapi ini adalah simbol untuk mengingatkan kita bahwa dia sudah ampuni dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Dia bilang kalau kamu ngaku dosa, aku mengampuni kamu. Aku masih ada, roh saya itu ada. Begitu Anda mengaku dosa, dia ampuni, detik berikut Anda mati, Anda sudah siap. Surga sudah siap menyambut Anda. Itu janji Tuhan sama kita. Ini bukan basa-basi. Ada dasar firman Tuhannya. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ketika saudara menyadari ini, saudara harus berkata, luar biasa hidup ini. Ketika Anda bilang luar biasa hidup ini, Anda kemudian pergi rasa percaya diri. Tidak peduli apa kata orang. Saya bersama Yesus. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Tapi sulit bagi kita untuk mengatakan Yesusku luar biasa cuma nyanyi. Ya Bu Natalia, Yesusku luar biasa tapi rendah diri gitu. Nggak yakin bahwa Yesus sudah menggendong dia. Kalau kamu nggak yakin, saya suruh raja-raja, kata firman Tuhan tadi kan, untuk menggendong anak-anakmu. Dia menggendong kita. Lagu tadi sebelum firman Tuhan tentang apa Bu? Tuhan gembalaku kan? Itu kan diambil dari Mazmur 23. Kalau kita tanya sama orang, kamu ada kekurangan nggak? Kalau dia bilang, aduh banyak. Dia tidak yakin Mazmur 23 ayat 1 itu. Tuhan adalah gembalaku. Kalimat selanjutnya bilang apa? Takkan kekurangan aku, artinya saya nggak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang artinya apa? Mungkin Tuhan bukan gembala Anda. Ya kan? Mungkin Tuhan bukan pemimpin Anda. Pemimpin Anda adalah pikiran Anda. Pemimpin Anda adalah orang lain.
Pemimpin Anda adalah keinginan Anda sendiri. Kan kalau pengennya punya ini, keinginan, banyak itu keinginan. Keinginan punya mobil, keinginan HP yang mahal, keinginan ini, lalu lihat-lihat sama orang lain, wah dia punya baju yang bagus, kok saya tidak punya. Maka ketika kita melihat orang lain, disitulah kemudian kita merasa, saya orang miskin. Saya orang nggak punya. Saya apalah. Saya nggak ada apa-apanya. Bahaya loh saudara sekalian. Anda menghina penciptamu. Betul nggak Pak Tumpal? Kita menghina Tuhan loh. Dengan sikap hidup kita. Kita menghina dia. Karena apa? Tuhan bilang, saya ada selalu bersama dengan kamu. Saya gembalamu. Tapi kamu lihat orang lain. Apa enggak bikin aku cemburu? Yang buat kamu susah bukan saya. You jauh dari saya. You pergi dengan orang lain. Tapi kalau kamu bersama dengan saya di dalam saya pegang tanganmu. Saya punya tanggung jawab adalah menggendong kamu. Ada yang ganggu, saya jaga kamu. Tapi kita kemudian mengatakan, aduh, banyak hal yang enggak saya punya. Ya karena kita lihat orang lain, gitu. Ada orang yang, katakanlah satu saat, ya, Bu Eni Tan, pas keluar di depan, ya, atau ada seorang yang berbaik hati, dia kasih ibu 100.000, seneng nggak? Aduh seneng. Kemudian si Iwan dia kasih 500.000, nengok. Komentarnya Ibu Eni gimana? Dia bilang, padahal tadi dia bilang, waduh, biasa punya 10.000 aja sudah seneng, ini dikasih 100.000 kan? Kenapa dia katakan, kok saya dikasih sedikit? Karena dia lihat Iwan dikasih 500, betul nggak? Inilah dosa kita, gitu. Karena ngelihat. Orang yang punya iman yang benar, dia hanya melihat apa yang Tuhan kasih. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan. Itulah yang bikin kita takut. Kenapa saya tidak seperti dia? Kapan saya bisa seperti dia? Tidak boleh begitu. Kita syukuri apa yang Tuhan kasih. Masih bisa jalan kaki? Puji Tuhan. Tapi ketika lihat orang naik mobil ber-AC, dan kita jalan, aduh kapan saya jadi begitu? Itu adalah pikiran-pikiran yang menggerogoti hidup kita, menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu ketika kita jalan kaki, maka kita harus lewat di antara mereka yang pakai tongkat dan merayap di jalan. Dan ketika Anda lewat situ, Anda katakan, aduh, saya bersyukur kaki saya masih kuat bisa jalan gitu. Masih bisa ke gereja gitu. Ya. Itulah dasar kita. Pertama dasarnya itu adalah Tuhan yang memegang tangan kita menjadi gembala kita. Pegang tangan dia. Jangan lihat ke kiri ke kanan. Yang kedua, syukuri apa yang dia kasih. Itu yang membuat hati kita senang. Jadi kita mulai hari ini, jangan coba-coba mengatakan, aduh saya jadi begini karena itu, karena dia. Bukan. Yang membuat kita senang bahagia, itu harus dari diri kita sendiri. Ya. Anda sudah, ini Pak Tumpal tahu apa yang di dalam mesin mobil, ada termostat di tiap-tiap mobil ya. Termostat itu Pak gunanya untuk apa? Untuk mengatur kalau terlalu panas, mesin terlalu panas, dia buka ya untuk apa? Air pendingin kan.
Sehingga kalau Bapak tahu inilah ya, Erik juga tahu ya, termostat itu mengatur supaya udara mesin itu jangan terlalu panas, tapi juga jangan terlalu dingin. Kalau mobilnya itu ada di Amerika, termostat itu berguna apa? Begitu mobil di start, maka dia itu harus langsung buka juga termostatnya, gitu kan? Tutup dulu, ya, tutup dulu sampai dia panas. Tapi begitu dia lewat panas, dia buka untuk air masuk dan mendinginkan gitu. Jadi stabil gitu. Di mobil-mobil itu banyak itu. Makanya kenapa ditaruh air itu. Air itu nanti akan yang ngatur itu termostat. Beda dengan termometer. Ibu, termometer itu untuk apa? Mengukur panas gitu ya. Nah, bedanya begini. Kalau termostat, dia yang atur supaya ini semua stabil, ya. Kalau termometer, dia naik turun tergantung panas di sekitarnya. Kalau dingin, dia turun. Kalau panas, dia naik. Orang Kristen, banyak yang orang Kristen termometer. Kalau banyak uang, naik, dia tuh senang. Ya kan? Kalau duitnya kurang, turun kesenangannya. Begitu, naik turun hidupnya gitu kan. Karena bergantung pada situasi. Kalau orang-orang lagi memuji dia, naik gitu. Tapi begitu orang memble sama dia turun. Apa sih orang itu? Gitu kan. Tapi termostat stabil. Mau panas, dia dinginkan. Mau dingin, dia panaskan. Jadi orang Kristen termostat. Maka kita akan melihat, you mau puji saya, tetap kok tenang. You mau kecam saya, mau kritik saya, Tuhan menghargai saya. Iya kan? You bilang saya miskin, kemiskinan, kekayaan saya nggak tergantung dari apa yang saya miliki. Orang mau kritik saya yang jalanin hidup kok, bukan kamu. Iya kan? Kamu itu terlalu banyak, terlalu menjengkelkan. Tapi suami saya senang sama saya. Kamu terlalu, tapi istri saya senang sama saya. Makanya kalau ada orang, Pak, hati-hati dengan orang itu, aduh, kesel saya. Saya tanya, kamu dengan dia hubungannya apa? Ya dulu teman. Oh, teman. Kakak adik? Bukan. Mau menentukan orang itu jelek atau tidak, Bu, kita tanya, istrinya senang sama dia? Senang, tergila-gila sama dia, gitu. Lalu masalahnya di mana? Orang misalnya ngomongin Pak Tumpal itu hati-hati, wah, jelek orangnya gitu. Saya akan bilang, Bu Sri sini dulu. Menurut Ibu, Pak Tumpal, the best. Udah, itu ukurannya. Bukan apa kata orang. Bener nggak? Ya kan? Oh, Ibu Sri itu hati-hati loh. Orangnya, wah. Tanya dulu sama orang paling dekat Pak Tumpal, Ibu Sri bagaimana? Wah, istri yang, ya Pak ya, gitu. Istri yang the best. Ya itu yang jadi ukuran. Orang yang paling dekat aja, sayang sama dia. Kamu yang jauh di sana, karena cuma lihat dari jauh. Nggak ada orang yang berhak untuk menyalahkan kita atau membenarkan diri sendiri. Nggak. Cuma ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Dan dia memberi kehidupan kita. Itulah yang membuat kita senang. Itulah membuat kita bahagia. Oleh karena itu, situasi boleh mengancam kita, tapi katakan, siapa takut? Saya ada Tuhan, masa depan saya ada Dia, saya masih bisa jalan, saya masih bisa ngomong. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan, Engkau baik kepada kami sampai saat ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering ya Tuhan mengabaikan Tuhan. Sehingga kami menilai hidup kami ini adalah hidup yang tidak benar-benar sempurna. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Manusia boleh menyalahkan kami. Manusia boleh juga memuji-muji kami. Tetapi kami yakin bahwa
Engkau tidak pernah mengecewakan kami sampai saat ini. Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Iman kami hanya berpusatkan pada Tuhan Yesus. Sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan kami peroleh. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.